seperti ini bahan-bahan menyilang. Jadi yang menyilang inilah yang kita eksekusi, yang kita lepas supaya tidak menutupi sumbu, karena ketika sumbu ini tertutup dan kelembapannya lumayan tinggi, kurangnya pasokan sinar matahari untuk sumbu ini biasanya rawan dengan berkembang biaknya jamur upas di sumbu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani kopi dimanapun berada, bertemu kembali dengan channelnya Kang Chandra Darusman. Kali ini tepatnya di hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023. Kali ini Kang Chandra akan melakukan sortasi lagi, yaitu sortasi bahan yang ketika itu kita melakukan pemangkasan di awal bulan Juli ataupun awal bulan 7 yang lalu. Dan alhamdulillah keadaan bahan pun sudah seperti ini. Kenapa Kang Chandra melakukan sortasi saat ini? Karena keadaan curah hujan di tahun 2023 ini kendati pun sudah di bulan Agustus ataupun bulan 8 masih terkadang ada hujan, dan itu menyebabkan pertumbuhan tunas-tunas ataupun bahan-bahan yang ada itu lebih cepat dan lebih subur dibanding tahun-tahun sebelumnya ketika di bulan 5, bulan 6 ataupun bulan 7 sudah mulai ada kemarau. Tapi di tahun 2023 ini tentunya masih ada hujan, dan itu menyebabkan lebih mudahnya tumbuh bahan. Dan ketika tumbuh bahan itu tumbuh, maka harus kita lakukan sortasi. Keseruannya mari kita tonton. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe, mohon dukungan dengan cara subscribe, di like serta komen dan di share ke teman-teman. Juga jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari Kang Chandra. Salam sukses, salam semangat, dan tetap optimis. Dan ini keadaan bahan-bahan saat ini. Ini ketika itu Kang Chandra melakukan pemangkasan di awal bulan 7. Dan saat ini sudah di tanggal 13 bulan 8, itu artinya sudah usia 1 bulan. Dan tentunya untuk bahan-bahan ini ketika kita melakukan pemangkasan dan tumbuh, maka segera kita lakukan sortasi. Karena apa? Sumbu pun sudah tidak terlihat lagi. Ketika kita biarkan ini tumbuh seadanya seperti ini, maka dia nanti akan mengganggu pertumbuhan calon-calon pembuahan yang seperti ini. Dia akan tertutup tentunya, dan pertumbuhan bahan yang akan kita siapkan untuk bahan musim di tahun 2025 nanti tentunya akan terganggu dan tidak akan tumbuh subur maksimal. Oke, kita lakukan sortasi. Nah seperti ini kan menyilang. Nah kita lepas, dan ini juga kendati pun subur dia menyilang. Ini juga kita akan menyimpan beberapa bahan saja. Dan kalau untuk Tugu Sari ini Kang Chandra biasanya menyimpan bahan di 12 bahan B0 serta B2 nya nanti paling banyak itu maksimal 4. Nah seperti itu. Jadi yang kita simpan jangan terlalu fresh 4 ya. Tetap harus ada persiapan. Jikalau ada teman-teman yang ingin melakukan penyambungan jenis kopi ini, itu kita sudah ada untuk berbaginya. Nah ini bahan-bahan ini yang kita simpan ketika itu di bulan 8 pemangkasan ya, tumbuh di bulan 9. Karena di tahun 2022 selesai musim khusus untuk Tugu Sari ini, dia di bulan 7 baru selesai, dan bulan 8 kita melakukan pemangkasan. Titik tumbuh berarti di bulan 9. Nah kalau untuk di tahun ini sedikit agak bergeser ke sebelah sini ya. Jadi di bulan 6 itu sudah selesai untuk daerah kami. Untuk di MDPL 550 itu sudah selesai di bulan 6.
Makanya ketika selesai musim raya langsung kita lakukan pemangkasan. Yang pemangkasan lebih awal, pemangkasan semua makan selesai musim di bulan 6, kita lakukan pemangkasan di bulan 7, maka dia sudah tumbuh bahan sebesar-besar ini. Dan yang belum selesai memangkas, sekarang masih sedang melakukan pemangkasan, tentunya dia nanti titik tumbuhnya di bulan 9, dan paling telatnya itu di bulan Oktober atau bulan 10. Dan itu selisih paling hanya sebatas 3 ruas perbedaannya dengan yang sekarang. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, baru 11 bahan yang kita simpan. Dan ini tentunya tidak akan kita simpan semua, nanti akan kita sortasi lagi, dan tentunya nanti akan ada yang tumbuh lagi seperti di titik tumbuh yang kita harapkan. Ini saat ini belum tumbuh. Oke, buat teman-teman semuanya, inilah cara Kang Chandra. Jadi ketika kita melakukan pemangkasan di bulan 7, itu bukan berarti penyimpanan bahan harus serentak di bulan 8. Tetapi bagaimana kesiapan kita ataupun waktu pemangkasan kita. Seperti yang Kang Chandra jelaskan kemarin, ketika pemekaran bunga ini belum selesai, ini ada satu kali lagi. Ketika pemekaran bunga ini belum selesai, tapi kita sudah menyimpan bahan, maka itu bahan yang tumbuh, dia akan ikut berbunga antara 1 sampai di 2 ruas. Nah, itu artinya dia bukan B0 lagi. Kalau kata teman-teman itu sudah bahan janda, tapi tidak bermasalah. Tidak bermasalah. Lebih baik kita menyimpan bahan lebih awal dan membawa buah 1-2 dompol, ketimbang ketika kita melakukan penyimpanan bahan, itu artinya dia tidak tumbuh bahan. Nah, yang tumbuh bahannya masih alhamdulillah, karena memang bahan untuk lanjutannya di tahun-tahun berikutnya itu dari penyimpanan bahan kita sendiri. Nah, untuk teman-teman kemarin yang konten Kang Chandra yang temanya yaitu pemangkasan, cara pemangkasan ketika pemekaran bunga sudah nampak bahkan sudah berbentuk mata yuyu. Nah, di situ ada yang bertanya, untuk bahan lanjutan B2-nya ataupun ada bahan yang sudah panjang tapi dia masih mulus, itu mohon dijelaskan itu faktor dari apa. Nah, sepengalaman Kang Chandra, di tahun 2021, 2022 dan sampai di tahun 2023 ini curah hujan cukup lumayan stabil dan curah hujannya lumayan tinggi juga. Nah, itu artinya kalau menurut ilmuwan bahwasanya air hujan itu mengandung kandungan nitrogen yang cukup tinggi. Nah, ketika kandungan nitrogen itu berlebih, maka untuk menumbuhkan bahan itu lebih cepat dan lebih mudah. Nah, untuk di B2 ketika dia sudah panjang, bahkan sudah lebih dari 6 ruas, itu biarkan saja, yang penting untuk pembuahan musim di tahun 2024 nanti sudah bagus. Nah, dia akan menuju ke B3 ataupun B2-nya, ada yang dari B1 ke B2 dia sudah tumbuh bahan lebih panjang, itu biarkan saja. Nah, itu nanti kita siapkan bahan penggantinya. Ketika selesai musim itu kita lepas dan kita gantikan dengan bahan yang baru. Karena semuanya seperti itu. Apalagi untuk di Tugusari, ketika kita melakukan pemupukan di bulan 4 ataupun bulan 3 kemarin, itu kandungan kimiawinya lebih seimbang dengan kandungan nitrogen dengan fosfatnya, maka pertumbuhan bahan dia akan lebih subur. Sementara punya Kang Chandra ini sebetulnya
Untuk pemupukan kemarin di bulan 3 ini tidak terlalu banyak ya, dan menggunakan yang kandungan nitrogennya 15%, fosfatnya 9%, dan kaliumnya, kandungan kalium itu ada di angka 20%. Masih tinggi di kalium, tetapi kendati pun hanya sebatas NP dan K, tidak ada tambahan unsur nitrogen tunggal, tetapi di bulan 7, bulan 8 ini masih ada curah hujan. Ketika ada kemarau panas 1 minggu ataupun 10 hari bahkan setengah bulan, lalu di situ tersiram hujan 1-2 kali, dia akan mempermudah tumbuhnya tunas bahan, termasuk bahan-bahan lanjutan. Dia akan bermunculan dan tumbuh dengan subur, begitu teman-teman. Berbeda ketika di bulan 8 ini sudah kemarau. Oke, kita sambil melihat yang lain. Nah, seperti ini pun, nah itu sudah kita lakukan sortasi ya, di bawah-bawah itu banyak bahan-bahan yang sudah turun. Kita sudah lakukan sortasi. Nah, dan ini bahan-bahan yang B1 ataupun B2 yang di tahun 2022 selesai musimnya di bulan 7, dan kita lakukan pemangkasan di bulan 8. Tumbuh bahan kita simpan seperti ini keadaannya. Jadi bahan yang sekarang ada ini hasil penyimpanan di titik tumbuh bulan 9, karena pemangkasan di bulan 8. Seperti ini. Memang karakter Tugu Sari ini sangat membutuhkan banyaknya sinar matahari. Jadi ketika ada panas, untuk fase pembuahannya dia lebih sempurna untuk di Tugu Sari. Nah, ini untuk klon Jablay seperti ini. Nah, ini masih 1 kali lagi pemekaran bunganya untuk di Tugu Sari. Nah, ini bahan-bahannya sama yang sudah kita pangkas di bulan awal bulan 7 ya, seperti inilah keadaan. Nah, seperti ini yang Kang Chandra maksudkan. Ini kan bawa bunga nih 1-2 dompol, tidak apa-apa, kita simpan kalau memang dia titik tumbuhnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kalau ini kan dia masuk ke sumbu ya, maka kita lepas. Yang ini juga kita lepas, kita simpan yang ini. Mudah-mudahan nanti di bulan September atau bulan 9, dan paling lambatnya di bulan Oktober, ini sudah tumbuh sebagai pengganti bahan yang tidak menutupi sumbu atau yang tidak menyilang. Nah, seperti ini bahan-bahan menyilang. Jadi yang menyilang inilah yang kita eksekusi, yang kita lepas, supaya tidak menutupi sumbu. Karena ketika sumbu ini tertutup dan kelembapannya lumayan tinggi, kurangnya pasokan sinar matahari untuk sumbu ini biasanya rawan dengan berkembang biaknya jamur upas di sumbu. Nah, ketika kita mau menyimpan bahan, usahakan jangan terlalu jauh dari
sumbu supaya perkembangan batangnya tidak terlalu lebar. Ketika jarak tanam 2x2, maka kalau terlalu jauh dari sumbu dia akan beradu dengan sambungan yang lain. Nah, ini tunas-tunas cacing atau kipas yang di ujung yang harus selalu kita bersihkan. Oke, buat teman-teman, Kang Chandra cukupkan sekian dulu konten kita hari ini, tepatnya di tanggal 13 Agustus. Mudah-mudahan apa yang Kang Chandra tampilkan selalu dapat memberikan banyak manfaat buat teman-teman petani kopi dimanapun berada. Salam sukses, salam semangat, tetap selalu berbagi tentang bagaimana cara kita merawat kopi buat teman-teman sesama petani, supaya semua petani kopi di Indonesia sukses dan makmur, tentunya dapat berhasil semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.